Wilayah sebelah utara Kepulauan Natuna atau Laut China Selatan kini menjadi objek sengketa sejumlah negara di Asia Tenggara dengan China, tak terkecuali Amerika Serikat. Sementara itu China yang kerap memasuki wilayah perairan Natuna Utara juga dianggap ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI. Guna menjaga tiap jengkal wilayah NKRI di wilayah itu, militer Indonesia menempatkan berbagai fasilitas termasuk alutsista dan pasukan komando. Kehadiran pasukan TNI secara lengkap berikut alutsistanya ternyata berada di tengah antara wilayah Malaysia Semenanjung Malaya dan wilayah Malaysia di Kalimantan bagian utara yaitu Sabah dan Sarawak. Negeri jiran tersebut pun ketar-ketir dengan kehadiran militer Indonesia dengan kekuatan tempur luar biasa tersebut yang dianggap bisa memenggal wilayah negara tersebut menjadi dua. Perairan Laut China Selatan kembali memanas setelah China perkuat posisinya di perairan tersebut. China sepertinya tidak menggubris protes keras negara Amerika, Vietnam dan Taiwan atas tindakan sesuka hatinya di Laut China Selatan. Beijing juga telah melarang adanya kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan sengketa tersebut. China akan melarang segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang telah diklaim oleh Beijing, meliputi antara lain daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin. Beijing telah mengklaim secara sepihak 80% wilayah Laut China Selatan, yang juga diperebutkan oleh negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Hal ini tentunya telah membuat China semakin melanggar zona ekonomi eksklusif, ZEE. Indonesia sendiri telah persiapkan langkah militer menghadapi tindakan barbar China. Salah satunya dengan mempersenjatai Pulau Natuna. Melalui Minimum Essential Force (MEF) alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap, TNI mulai mendorong maju armada perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna. Alat utama sistem senjata, alutsista, yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut China Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parhim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike.
Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16CD Block 52ID dan Sukhoi Su-27/30 milik TNI AU. Merasa masih kurang, tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Pashas serta Kostrad. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman, stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon, gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa membelah negara mereka menjadi dua bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia hendak jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia.